Ya pemirsa, sudah bersama kami untuk membahas tema dialog kita hari ini, serangan balik Al Zaitun. Sudah bergabung bersama kita ada salah satu wali santri Al Zaitun yang juga menggugat pendiri NII Crisis Center, ada Pak Abdul Rosyid. Selamat siang, Assalamualaikum Pak. Sehat? Selamat siang, sehat. Alhamdulillah. Dan juga bergabung telewicara bersama kita siang hari ini ada Mas Ken Setiawan, pendiri NII Crisis Center. Mas Ken. Assalamualaikum Mas Ken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak. Ya, oke. Pak Abdul, mungkin berangkat dari laporan ya yang disampaikan oleh Pak Abdul sebagai salah satu wali santri ini. Apa sih sebenarnya yang melatar belakangnya akhirnya Pak Abdul merasa perlu untuk melaporkan mengenai hal ini? Oke, pertama bahwa saya memang secara langsung, saya wali santri dari kelima anak saya yang di Al Zaitun. Kemudian sebetulnya sebelum ada pemberitaan atau channel dari Ken Setiawan Official bersama dengan siapa? Harry Pras, saya sebetulnya mah tenang, tidak ada masalah di kampung, beraktivitas biasa. Tapi begitu saya mendengar ini kok kayak ada yang kurang pas gitu kan. Dan saya sebagai saksi peristiwa selama berpuluh tahun karena anaknya bersekolah di Al Zaitun, saya pikir kok jadi begini narasinya kan seperti itu. Seperti itu. Oke. Narasi yang disayangkan akhirnya dirasa mengganggu itu yang mana, Pak Abdul? Kalau melihat berulang-ulang, walaupun agak enak sebetulnya, ketika mengatakan bahwa dengan Harry Pras itu mengatakan dengan ringan, cengengesan, dia mengatakan bahwa di pesantren Al Zaitun itu boleh berzina. Asal kita punya uang 2 juta. Kira-kira narasinya seperti itulah, kira-kira seperti itu. Dan bagi saya yang tinggal di kampung, itu serangan opini yang luar biasa. Bayangkan, di mana saya mempercayakan kepada institusi itu atas nama mungkin Trasli ya, karena memang sampai 5, diserang seperti itu. Sampai anak saya ngamuk ke saya. Sebetulnya bagaimana sih? Seperti itu. Pemberitaan yang telah dilakukan oleh TV One bersama Ken itu konfirmasi ke saya. Saya sampai berantem dengan anak. Saya bilang kan, saya bingung jadinya kok jadi begini di media gitu kan seperti itu. Saya terpojokkan, Mbak. Terus terang aja. Tapi mungkin selain itu Pak, ada nggak sih dampak yang dirasakan oleh wali santri lainnya dengan adanya pemberitaan Al Zaitun? Saya orang yang tidak pernah mencari hal-hal yang tidak perlu lah, karena saya beraktivitas sehari sebagai pekerja juga. Ini jelas terdampak. Semua mereka marah, merasa prihatin, hanya mereka mencari cara saja. Bagaimana marah yang paling elegan sebagai warga negara, nah itu yang kami cari. Nggak sembarangan juga kita. Karena negara menuntun bagaimana tata cara marah terhadap warga yang lain yang dianggap merugikan. Seperti itu. Pak Abdul, tapi dengan narasi yang dirasa mengganggu ini dan ternyata memberikan dampak kepada anak-anak Pak Abdul dan juga mungkin wali santri lainnya, sudah sempat menanyakan dan mengkonfirmasi mengenai hal ini juga ke anak-anak Pak? Bukan menanyakan, anak saya komplain. Yang satu jadi pegawai negeri di Provinsi Banten. Yang satu di Untirta, yang satu di UNJ, yang satu di Unpam. Dan setiap hari tanpa pengetahuan yang cukup dikonfrontir tentang itu. Akibat apa? Akibat pernyataan Ken dalam Ken Official itu. Saya artinya mau ngomong kan tidak apa lagi? benar begitu kan? Saya tidak mengatakan tidak benar, tapi kan kami kurang setuju atau tidak setuju bahkan pemojokan seperti itu. Sekarang saya mau ke Mas Ken. Mas Ken, menanggapi adanya laporan yang dilayangkan oleh wali santri Ponpes Al Zaitun ini seperti apa, Mas? Kami menghormati proses hukum kan. Setiap orang kan punya hak untuk melaporkan bila mungkin tidak berkenan ya statement saya yang disampaikan oleh media. Tapi kami lebih fokus pada laporan kami ke Panji Gumilang karena sejatinya penistaan agama ini kan sebenarnya hanya remeh-temeh. Sejatinya di Al Zaitun itu adalah sebuah gerakan makar. Dan mungkin boleh ditanya sama Bapak yang di studio. Bapak itu termasuk santri dalam atau santri luar?
di Al Zaitun itu 90% santri adalah orang tuanya yang NI. Barangkali Bapak mungkin yang 10% santri yang non NII. Nah ini kita kemarin juga di TV kan sudah disampaikan orang tua santri yang 21 tahun adalah orang dalam yang orang tuanya notabene, dan di sana banyak sekali kejanggalan-kejanggalan. Jadi kami lebih fokus kepada bagaimana laporan ke Panji Gumilang tentang penistaan agama ini. Selanjutnya kami juga sedang mengumpulkan alat bukti terkait masalah makar. Karena sejatinya ini adalah gerakan makar yang ditutupi dengan seolah-olah pesantren baik, dan ini bisa menipu jutaan masyarakat Indonesia. Jadi gerakan NI yang sejatinya ini adalah mendirikan negara dalam sebuah negara, di sana sudah punya struktur, Mbak. Ada teritorial yang bergerak, mereka punya RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, sampai presiden. Ada fungsional yang dijadikan sebuah cover yang ini menipu, seolah-olah ini bicara toleransi. Karena di samping NII, Al Zaitun juga mengadopsi namanya ajaran Isabugi. Apa? Perpaduan beberapa agama menjadi satu dan rasionalitas, terus mereka bicara tentang logika, pokoknya nggak masuk akal, diabaikan. Sholat belum diwajibkan karena dianggap negara ini masih kafir. Terus ibadah haji nggak perlu ke Mekah, cukup datang. Ini kan sesuatu yang tafsir Al-Quran menggunakan ro'yun, bukan pikir. Ini yang akan kami lengkapi. Karena tadi sejatinya ini adalah gerakan makar. Nah, Panji Gumilang berusaha menutupi untuk ini, dan di kelompok NII itu diajarkan wajib berbohong kepada musuh, Mbak. Walaupun sejatinya kelompok NI Al Zaitun itu nggak percaya dengan pemerintah, nggak percaya dengan polisi. Makanya saya kaget juga kalau mereka kemarin muncul melaporkan. Tapi kami menghormati proses hukum ini, yang kami juga ya bukti, cuman kami nggak mau banyak komentar. Kami lebih fokus pada kasus ini, dan ketika nanti sudah ditetapkan sebagai tersangka, kita berharap ini segera ya. Kami akan segera melengkapi kasus-kasus bukti-bukti terkait makar mendirikan negara dalam negara, Pak.